Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoanya apa di dalam hati? Jangan al-fatihah ya, berdoa sebelum belajar. Absen dulu. Siapa yang gak masuk? Kelas 11 masuk semua Bu. Masuk semua? Gak ada yang sakit? Gak ada ya. Alhamdulillah. Kalau begitu pertahankan ya untuk minggu-minggu selanjutnya. Kalau tidak ada halangan, mohon seperti ini masuk semua. Kalau tidak urgent-urgent amat seperti kalau sakit mah boleh izin. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak izin masuk ya. Biar tidak tertinggal pelajaran. Soalnya kalau ketinggalan pelajaran, pertama kalian harus mengejar. Kedua juga belum tentu kalau kalian mengejar bisa dipahami. Kalau di sekolah bagaimana? Ada guru, ada teman-teman kalian. Kalau tidak paham bisa langsung bertanya. Ada yang sudah buka materi belum di rumah? Belum. Bab 3 pergerakan nasional belum kan? Belum. Salah tuh. Kalau sudah siap belajar dikeluarkan bukunya. Buku tulis. Sudah belum? Nah, ini nih kebiasaan siswa, kebiasaan dan terbiasa. Kalau kalian masuk sekolah sudah mau mulai belajar, bukan cuma diri kalian saja yang siap, tapi apa? Alat tulisnya, bukunya juga harus sudah siap. Nanti ya kedepannya nih siapa yang bawa buku? Cung, minta bawa buku. Atau sekolah minta bawa buku kumaha? Bawa buku ya minggu depan buat pelajaran yang lain. Apalagi matematika. Matematika kudu ngitung. Kalian mau ngitung di mana kalau nggak bawa buku? Ya, tolong diperhatikan. Terus ibu juga mau menginformasikan bahwa sekarang kan ini pergerakan nasional bab 3. Kan di bab 3 itu di Prosem ada 6 pertemuan. Kita usahakan untuk bab pergerakan nasional itu 4 sampai 5 pertemuan. Jadi kalau di pertemuan keempat selesai, di pertemuan kelima kita ulangan harian. Tapi kalau kita selesainya di pertemuan kelima, berarti pertemuan keenamnya ulangan harian ya. Jadi setelah selesai setiap habis bab kita ulangan harian. Gampang, cuma 5 nomor. Nanti juga ini nih, habis pembelajaran, ibu ada kuis untuk kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian soal ini pergerakan nasional. Kuisnya cuma 15 nomor, mudah. Nanti di akhir ada kesimpulan juga. Jadi hari ini mohon diperhatikan karena nanti kalian harus membuat kesimpulan. Nah, ada 4 poin yang akan kalian pelajari. Mengenai yang pertama ada politik etis, karakteristik perjuangan bangsa Indonesia, faktor pendorong lahirnya organisasi dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nanti juga di sini akan dibahas Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pelajaran SD harus bisa. Sumpah Pemuda ada 4 poin ya. Nanti hafalin. Apa itu politik etis? Yang pertama kita membahas tentang politik etis. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari tahu apa pengertian politik etis. Atau ada yang udah tahu politik etis? Ada yang udah tahu belum politik etis? Belum. Hani mau coba jawab? Sok silakan jawab. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari tahun 1901 sampai 1942. Sampai 1942. Hani ya? Ya, Ibu catat ya. Yang lain cari lagi. So, pengertiannya. Banyak pengertiannya. Ripan Bu. Pak Ripan, kumaha Ripan? Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.
kerajaan Belanda. Belanda. Coba tadi dari rekan kalian berdua. Bentar. Ush. Gimana ya yang kosong aja ya? Tadi 2 poin penting. Tadi Hani bilang apa? Balas budi. Balas budi. Ripan bilang apa? Progresif. Pro Pemikiran progresif, Bu. ya pemikiran progres ya progresif. Nah, ini merupakan salah satu politik etis. Politik etis itu dimulainya dari mana? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya, lumayan. Politik etis. Politik etis itu hadir dari mana? Apa yang melatar belakangi hadirnya politik etis? Sebelum politik etis jauh mundur dulu. Ada apa? Sistem yang itu yang Belanda. Tanam paksa. Ya, tanam paksa atau kultur stem cell. Dari kultur stem cell ini atau tanam paksa itu kemudian apa? Melahirkan politik etis. Dari politik etis selanjutnya kemana biasanya? Politik etis. Nanti dari politik etis itu akan menghasilkan apa? Pergerakan nasional. Singkatnya ya, pergerakan nasional. Pahami dulu alurnya. Berarti politik etis itu merupakan politik balas budi yang apa? Yang siapa? Balas budi dari siapa ke siapa? Belanda untuk orang Indonesia. Kenapa adanya politik balas budi? Karena orang Indonesia sudah cukup berjasa, malah lebih ya jasanya, memiliki banyak jasa untuk kolonial Belanda. Banyak sekali tuh jasanya. Coba kalian sebutkan apa yang diberikan rakyat Indonesia untuk Belanda? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Terus nanti selain rempah-rempah, Luas tanah. luas tanah. Luas tanah ya, terus apa lagi? Ya tanahnya betul, benar itu. Terus apa lagi? Selain ini, selain rempah-rempah sama tanah apa? Sumber daya manusianya. Kultur stelsel, ya maaf, kultur stelsel ini tanam paksa ini tuh yang selain apa? Lahan dan tanamannya itu apa? Sumber daya manusia. Yang nah ini nih yang menyebabkan adanya politik etis. Karena orang Belanda, kritikus Belanda tuh Theodore van Deventer tidak setuju dengan adanya tanam paksa. Karena dari tanam paksa bukan hanya saja tanaman yang dipaksa, tapi sumber daya manusianya juga ikut dipaksa. Tanam paksa berarti kan dipaksa, tidak atas kemauan diri sendiri. Apa itu politik etis? Nah, tadi kata Ibu siapa penggagas politik etis? Van Deventer. Coba baca. Siapa saja tolong dibacakan. Wahyu baca. Salah satu tokoh buat yang mempengaruhi lahirnya politik etis adalah Theodore van Deventer melalui karangannya yang berjudul Ersul Utang Budi. Ia menuliskan bahwa pemerintah Belanda harus melakukan sesuatu demi kesejahteraan kaum pribumi, dan Van Deventer juga mengatakan bahwa Belanda menjadi negara mampu tanaman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan. Oleh karena itu sudah sepantasnya Belanda memperhatikan kesejahteraan rakyatnya di tanah jajahan. Van Deventer nih di soal tahun kemarin 2021 muncul di soal PS. Van Deventer. Ratu Wilhelmina ya. Nah ini trilogi yang diusung oleh Van Deventer. Ada migrasi dan edukasi. Irigasi apa? Intinya pengairan. Pengairannya dari mana ke mana?
pengairannya itu kemana? Sawah dan perkebunan Belanda. Padahal ini ketiga ini, trilogi ini itu apa? Masuk ke dalam politik etis, politik balas budi Belanda untuk Indonesia. Tapi nyatanya baik itu mau irigasi, migrasi, edukasi, semuanya tidak ada yang menguntungkan orang Indonesia. Irigasi masuknya ke pengairan Belanda dan sawah Belanda, tapi yang bekerja siapa? Orang Indonesia. Migrasi yaitu mendorong transmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. Transmigrasi itu bagaimana? Orang Jawa kita dari yang daerah Jawa ditransfer ke daerah apa ya? Sumatera kalau nggak salah, Sumatera. Maksudnya itu apa? Bukan untuk menyeimbangkan penduduk yang ada di daerah Jawa, tapi ternyata bagaimana? Orang Jawa yang ditransfer ke Sumatera itu untuk apa? Untuk dijual juga di sana, disuruh bekerja di daerah Sumatera. Jadi masih sama-sama saja, nggak ada bedanya. Cuma pindah lahannya aja. Edukasi yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan dalam bidang politik. Para penggagas politik etis mendesak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, yaitu kebijakan memberikan ruang peran serta kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk memikirkan nasib dan masa depannya sendiri. Nah, apakah selama ini orang Indonesia selama dijajah oleh Belanda sudah memikirkan nasibnya sendiri? Atau nawar pengen menentukan nasibnya sendiri? Tidak, belum sampai lahirnya. Nah, tapi dari edukasi ini, dari kedua ini tadi bisa dibilang lebih banyak dampak buruknya saja. Tapi dari edukasi ada nih dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Nanti dari edukasi gimana? Kan orang-orang Indonesia disekolahkan, tapi meskipun disekolahkannya kan masih kaum tertentu ya, golongan-golongan tertentu yang disekolahkan. Nah, nanti setelah disekolahkan dari edukasi ini itu sendiri akan melahirkan kaum terpelajar. Setelah kaum terpelajar terjadi apa? Ada penggagas apa? Apalagi yang muncul setelah kaum terpelajar? Mulai dibentuknya organisasi yang pertama apa? Budi Utomo. Itu dari edukasi. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Bagaimana perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908? Pergerakan nasional itu mulainya tahun berapa? Pergerakan nasional tahun berapa? 1908. Sampai kemerdekaan tahun berapa? 45. Berarti kalau sebelum tahun 1908 apakah sudah terjadi pergerakan nasional? Belum. Bagaimana perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908? Ini perbedaannya. Kurang adanya persatuan bersifat kedaerahan. Faktor persenjataan masih sangat sederhana. Pemimpin perjuangan adalah pemimpin daerah atau golongan bangsawan. Sesudah tahun 1908 bagaimana katanya? Perjuangan Sudah mulai menonjolkan terus tidak lagi menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern. Pemimpin perjuangan ialah golongan cerdik pandai. Nah, berarti sebelum 1908 senjata kita itu apa? Bambu. runcing. Setelah tahun 1908 berarti sudah mulai adanya pergerakan nasional kan? Nah, jadinya apa? Menggunakan organisasi modern. Kan dari situ lahir berbagai macam organisasi yang dipelopori oleh Budi Utomo, pemimpin perjuangan. Nah, mana menggunakan senjata tradisional. Ini lihat poin pertama. Kurang adanya persatuan bersifat kedaerahan. Nah, ini dulu waktu zaman dulu misalkan Belanda itu menyerangnya Ciamis sebelum ada ini ya, sebelum pergerakan nasional. Ya udah, biasanya yang berjuangnya itu mana? Orang-orang Ciamis saja. Paling banter, paling minta tolong ya ke daerah-daerah terdekatnya. Tidak malah satu negara tuh bersatu untuk menyerang Belanda. Beda lagi sesudah tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai menonjolkan persatuan. Kalau persatuan berarti bagaimana satu Indonesia yang
ini mas skalanya mas skala daerah atau lokal, yang itu mas sudah menginjak nasional. Nah, coba identifikasi oleh kalian apa? Nah, kalian lihatnya dari sini. Ini pengertiannya. Udah dibacanya belum? Yang di belakang udah dibacanya belum? Udah. Dibaca, bukan cuma direnungi ya, dibaca. Nah, ini gambarannya. Nah, coba ada tidak yang mau mendeskripsikan apa sih perbedaan dari kedua gambar ini? Gambar ieu mah kumaha, gambar ieu kumaha. Terus perbedaannya apa? Sangat mencolok loh perbedaannya. Ya, coba ada yang mau mencoba atau boleh deh berunding berdua mencoba memecahkan apa sih maksudnya dari kedua gambar tersebut. Berdua apa gigir-gigir boleh atau bertiga? Yang itu mau kemana berunding? Coba. Bertiga aja. Mau bertiga ke belakang? Boleh, yang ini bertiga aja. Sini aja. Ya boleh. Ini apa perbedaannya? Udah sekali nih dua. Nanti perwakilannya setiap kelompok menjawab. Harus ada jawabannya berarti. Sudah? Sudah? So, 5 menit deh. Ini lihatnya dari sini nih, kata ibu. Nah, biar coba kelihatan gak ya? Bedain dikit ya? Nih yang di bawah sama ini. Yang ini bagaimana? Sudah ketemu jawabannya belum? Gambar yang di atas mah begini bu, yang di bawah begini. Tapi keadaannya sebenarnya keadaan kedua gambar tersebut itu sama. Cuma beda apanya? Selain beda gambar, beda cara, beda waktu juga pastinya kan. Sudah diskusinya? Coba kelompok satu kemana? Hani. Masih ke kelompok anak ke belakang, ke samping. Samping aja bu. Ke samping Ada. 1, 2, 3, berarti 4 ya, 4 kelompok. Ke belakang. Ini ikut ke samping. Sampai ikut. Oh, beda ini posisi mejanya ini. Ya. So, kelompok 1 apa? Kalau yang foto sebelah kiri Yang saya, aja. yang atas, Ya. yang atas itu kan sebelum tahun 1908. Ya. Penyampaian perjuangannya senjata Ya. dan terus bersifat kedaerahan. Ya. Kalau yang sebelah yang bawah itu sesudah tahun 1908 dan bersifat apa ya? Lebih modern. Jadi pendapatnya nggak melalui kekerasan itu. Ya. Gitu. Betul sekali. Yang kelompok 2. Pada gambar di bawah itu sebelum tahun 1908 Dibalik. Bawah ya. yang di atas itu perlawanannya menggunakan bambu runcing. Yang gambar di bawah itu perlawanannya menggunakan organisasi yang dilakukan oleh cendekiawan dan bersifat modern. Ya, yang terakhir. Jawabannya pasti pada sama nih. Apa? Yang terakhir, kurang lebih pasti sama. Nah, untuk yang terakhir Bu, saya sama seperti jawaban kelompok 2. Nah, untuk yang di atas seperti itu, Yang di mereka bawah itu melakukan perlawanan itu menggunakan bambu runcing. Nah, untuk yang di bawah sendiri kita bisa melihat mereka itu sudah melakukan cara yang modern lah, dengan perlawanan seperti organisasi atau dengan senjata yang modern seperti itu Bu. Senjatanya apa? Senjatanya otak. Iya Bu. Benar ya, senjatanya otak. Nih, kalau yang menggunakan pertama itu pasti apa? Negatifnya akan menimbulkan korban jiwa. Nah, apakah yang kedua akan menimbulkan korban jiwa? Mungkin kan tipis ya, tapi Tidak kalau sebanyak nanti yang ada. kalau caranya masih
bisa, tapi mungkin akan sedikit menekan korban jiwanya dengan apa paling apa ya itu luka-luka ya. Kalau ini mah pasti nih udah pasti ada yang iya ada yang sudah tutup usia ya. Apa itu pergerakan nasional? Apa saja faktor yang memicu gerakan nasionalisme? Nah tadi kita sudah bahas ya pergerakan nasional itu apa? Ulangi. Hani ulangi ya, pergerakan nasional itu apa? Oh belum ya, yang pergerakan nasional? Belum. Iya, coba pergerakan nasional. Pengertian pergerakan nasional. Siapa selain Hani? Jangan Hani sama Rifan. Udah nih, udah dicatat sama ibu. Yang lain. Pergerakan nasional itu apa? Saya Bu. Siapa ya? Iya Bu. So. Nah jadi untuk pergerakan nasional sendiri yang saya tahu itu merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik itu internal maupun eksternal. Ya. Mau siapa lagi Yuni? Mau coba ya? Oh tadi siapa ya? Yuni ya? Besok Yuni. Pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Ya, Iqbal tambahkan. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Ya, betul. Sama ya untuk pengertian pergerakan nasional. Berarti kenapa adanya pergerakan nasional? Karena adanya perasaan senasib tanah air Indonesia. Nasibnya apa waktu itu? Dijajah. Nah, Ibu di sini mau mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang pergerakan nasional. Pada bawah handphone semua kan? Oh ya. Siapkan ya. Persiapkan alat tempur kalian, HP-nya dikeluarkan. Soalnya ini pakai HP. Kalian masuknya manual ya, soalnya kemarin pas ibu copy link itu ada trouble. Kalian masuknya apa sih tadi teh? Nah ini join my quiz di Google, kalian ketik ini join my quiz. Nanti masukkan ininya kode. Di Google masuknya ke join my quiz, nanti ada masukkan. Yang for student bukan Bu? Ya. Itu join my quiz bukan? Yang ini bukan Bu? Wishes.com. Join my quiz. Iya, coba yang itu. For student, kalau kalian berarti for student. Iya, nanti masukkan kode game tuh di atas. Dah? Iya, nanti masukkan kode game, Udah yang ini sampai sini? Udah Bu. Mulai Bu. Belum. Dan langsung ada lola sih. Tergantung kuotanya juga. Namanya Bu? Nama. Oh iya, nama sendiri. Nama apa aja? Belum ada yang join? Belum? Bentar Bu, ini lama. Ini langsung mulai. Nah, Udah, klik mulai kan? Mulai, coba mulai. mulai Bu. Udah belum ada yang join nih. Udah belum masuk kemana? Coba ya tampilannya. Udah ya, di situ ada di ibu nih belum ya? Udah Bu, dari Pak. Udah keluar nama-namanya belum? Udah Bu. Udah Bu. Sejauh mau. Ipan ganteng sip gue Bu. Sejauh mau. Sebut saja Bu. Waiting. Kok di ibu belum ada ya? Sebut saja bawa. Udah masuk semua
Coba ya nanti di start. Ada siapa? Waiting for partisipan kok kesini belum ada. No player. Nilai mungkin. Milik. Iya gak jadi Bu. Berarti ini kalau nggak beres langsung pulang Bu. Belum selesai. Tadi kalian join my quiz for Iya. student? Iya Bu. Kok nggak ada ya partisipannya? Oh iya dia. Tapi di kalian udah banyak namanya. Udah Bu. 9 9 kode. Coba ya 26 7 jangan kamu ya sebut saja mawar. Jangan masuk kamu ya. sebuah game. Sebut saja mawar. Kasih. Ini tadi gak ada ini. Kasus. Sus. Tuh, apa dia? Sus. Apa sih? Nusa di sini. Nusa siapa? Nusa ibu itu. Oh itu kan. Nah harusnya kalau udah partisipan tuh masuk nih di sini nih. Nggak bisa ya. Player buat in game please. Asik. Ganti Telkom Bu. Ya. Ya. Gak jadi dong Bu. Jawab. Ya. Mau gimana, mau jawab manual aja? Iya itu tebak itu. Ah gak usah. Kalau susah. Nggak kelihatan. Pulang aja Bu. Nah, nggak bisa kayaknya. Oke. Nanti bentar, coba lagi. Nampaknya ada trouble. Kemarin juga gitu sama kayak gini. Waiting for participant. Ulangi ya. Nanti kita bikin ini. Berarti kalian masukkan kode yang baru. Kalau nggak ada, nanti caranya manual. Kalian tulis jawabannya saja. Oke. Di kertas sama. Di kertas kalau lupa. Atau mau lah. Atau Mau internet? Kan nggak bawa buku. Enggak nyampe. Kendaraan. Apa tadi itu internet ya? Kayaknya sih. Si Agus belum. Si Agus. Itu sebut ada mawar. Iya sebut saja. Mawar siapa nih Bu? Si Agus. Aku ada di situ. Hah? Agus ada di situ. Apa aja? Ada. Krisis. Tapi kan tahu. Ulangi berarti ya tadi masuk kode yang baru. Ini baru. Kayaknya kalau masuk lagi berarti kodenya baru. Nah, baru ya kayaknya kodenya. Masuk lagi. Kalau nanti manual berarti kan udah ketahuan leadernya siapa. Nah, Yuni Adista. Udah semua belum? Gak mau pakai deh. Pakai dulu. 6 berapa nih? 1, 2, sebut saja mau. Siapa sih? Sebut saja mau. Hah? Siapa? Kelas 11 kayaknya Bu. Apa ada yang join dari luar? Sebut saja mawar. Ada mungkin Bu. Siapa sih? Sebut saja. Oh. Ivan Ganteng yang mana? Ini Itu. kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 betul bukan? 1, Iya. 2, 3. Bukan 8. 9. 9 plus 1 Bu. Hah? Sinyal. Oh, sinyal. Hania. Nih dengerin, nanti setiap pertanyaan, satu pertanyaan itu 30 detik. Satu pertanyaan 30 detik. Jadi jawabnya ada sakset-sakset. Bu. Iya, siap. Pilihan ganda Bu. Gimana sih Bisa. Bu? Pilihan ganda. Nah, udah? Siap ya? Kok Nelly? Udah mulai ya? 1, 2, 3. Iqbal, mana belum jawab Iqbal? Nah, salah.
tingkat 4 tapi udah di sana 7. Tuh kan, Belum. Iqbal naik lagi 1. Belum, ini belum selesai. Iqbal belum selesai. Coba yang Tiga kalian tahu pertanyaan ada yang yang salah sih tadi. question. Tiga pertanyaan yang salah ini. Coba Ya, irigasi adalah Bisa ngulangi lagi. kebijakan ideologi politik etis. Dari itu Nah, Kelas. Iqbal Mutakin, Nelly sama. Ini Kelas. Nah, nih lihat hasil yang salah. pan. Itu berapa? Salah 6 tuh. Salah berapa nih? Itu ya. Iqbal nyaris mau betul semua. Nelly salah 2. Ini kesampingnya gimana ya? Masih nyali ayam. Itu gue Itu gue di bawah. kayaknya dulu. Ini tipe kecil. Itu Bawah skor. Hah? Bawah. Itu yang Bawah skor. Oh iya. Iya. Iqbal betul semua tuh. Iqbal. Ini Iqbal. Nelly salah 2. 2. Yuni salah 1. 1. Yang ketiga Wahyu. Wahyu salah berapa? 3 Bu. 3. Wahyu Agista sebesar. Rifan abstrak Bu Rifan. Rifan tadi kayaknya memimpinnya Rifan ya? Cuma memimpin awalnya saja. Iya. Air yang buruk tuh di mana? So kira subuh. Cek. Ya, cek ini. Cek ini. Cek itu berapa ya? 1, 2, Salah semua, Bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 15 pertanyaan berarti salah berapa? 7. Yang paling banyak salah yang berapa? Yang mana sih ya? Cek ya. Yang Beda 1 sama Rifan. Yang paling banyak salah 1, 2, Ini 3. Ini di 5. Nomor 8 ya? Nomor 8. 8 8 sama 11. 11. Coba cek nomor 8 sama nomor 11 apa? 8 dan 11. soalnya klik ulang kali. 8. Oh iya. Oh, Budi Utomo. Bapak Budi Utomo. Siapa jawabannya? Dokter Wahidin. Wahidin. Oh, banyak yang salah ya nih. Cuman malah kayak kajian 4 dalam. 11. Politik etis merupakan faktor pendorong pergerakan nasional dalam bidang pendidikan. Sebenarnya pendidikan ekonomi. Pasti kalian bingungnya di situ ya? Iya. Pendidikan atau ekonomi. Kenapa? Soalnya tadi di pertama ada yang pertama apa? Irigasi. Yang kedua Emigrasi. Pendidikan nomor ketiga ya. Tapi yang harus kalian ingat bahwa dari pendidikan itu memang melahirkan kaum-kaum terpelajar. Tadi pinter betul semua. Adanya yang salah itu satu siapa? Wah. Siapa? Wah. Siapa yang salah satu? Wah. Saya. Ada mungkin. Sengaja. Ya udah. Oh. Boleh exit. Udah selesai triadnya. Coba tadi winnernya yang pertama siapa? Lupa ibu. Iqbal. Iqbal. Yang kedua. Rifan. Kelima kan dua. Menangkan. Ke-7. Menang dari bawah. Iqbal. Kedua. Wahyu ya. Wahyu ibu. Nelly. Oh Nelly. Ketiga. Nelly sama Yuni. Tadi gue padahal Udah ke exit. Simpan lagi HP-nya. Sebelum ini apa? Sebelum menutup pelajaran, tadi kan kata ibu apa? Bikin kesimpulan. Coba kalian mau kesimpulannya mau ditulis atau mau disebutkan saja dari selama ibu mengajar kesimpulannya? sebutkan aja yuk. Mau disebutkan? Kelompok ini mau di ke samping ke belakang ya tadi? Per kelompok. Atau kelompok ke samping ya? Kelompok yang depan mau gimana? Disebutkan atau ditulis? Disebutkan? Boleh kalau mau disebutkan sok siapa perwakilan? Satu orang, satu. Ke depan, Bu. Di depan. Apa? Iban, Enggak dong. Nomor sendiri. kesimpulan selama kita belajar hari ini apa? Ada kita satu orang deh perwakilannya boleh di semua tuh satu. Udah tahu, Cok. Ini ya nanti sama dari Muhammad Iqbal. Hah? Saya maaf ya. Kalian kan sifat. Ini sifat itu saya. Oh. siapa? Gak masuk. Gak. Habis kayaknya.
untuk semua. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu arti dari politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dengan dari tahun 1901 sampai 1942 yang melahirkan